Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 27 dengan judul perikop Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Lihat ini, Yudas menyesal. Menyesal dia. Ia menyesal ternyata Yesus dihukum mati. Padahal rencananya, niatnya Yudas itu jangan sampai Yesus dihukum mati. Maksudnya supaya Yesus menampakkan kekuasaannya dengan menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi ternyata Yesus tidak lakukan itu. Yesus justru membiarkan ia dihukum dan disalibkan. Sebab tujuan Yesus juga memang untuk menebus, menjadi korban, menggantikan lagi korban domba sembelihan yang dulu perjanjian dengan Abraham. Sekarang sudah lengkap, Tuhan sendiri memberikan korban yang sempurna, yaitu anaknya sendiri, ya, dirinya sendiri menjadi korban penebusan dosa. Kalau nggak begitu ya nggak ada lagi ya penebusan dosa, ya, penyelamatan belum datang. Kalau tidak terjadi penyaliban Yesus, itu Mesias belum datang, ya. Mesias itu untuk menyelamatkan manusia, ya, secara rohani ternyata, bukan secara fisik seperti yang dikira oleh Yudas. Yudas pikir Yesus datang sebagai raja yang gilang gemilang, yang hebat, powerful, penuh kuasa, yang akan mengobrak-abrik manusia di dunia ini, ya, musuh-musuh orang Israel. Tetapi ternyata bukan itu. Dan Yudas menyesal, ya. Ternyata Yesus tidak bertindak, ya. Lalu Yudas kembali kepada tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang membayar dia 30 keping uang perak untuk menyerahkan Yesus. Dia menyesal, dikembalikan uangnya, dilempar di depan tua-tua bangsa Yahudi ini. Dan sayangnya Yudas bukannya tobat, tapi malah lihat ini, ya, menggantung diri. Sayang sekali. Yudas memang menyerahkan Yesus, mengkhianati Yesus. Tapi sebetulnya Yudas bisa bertobat kalau mau, tapi Yudas tidak mau. Yudas egois. Petrus juga menyerahkan Yesus, meninggalkan Yesus, mengkhianati Yesus sampai 3 kali, ya. Bahkan sampai mengatakan sumpah, "Saya tidak kenal dia." Sampai akhirnya ketahuan, ya. Setelah ayam berkokok, Petrus baru ingat perkataan Yesus bahwa ia akan menyangkal Yesus atau mengkhianati Yesus atau durhaka terhadap Yesus sampai 3 kali.
Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi terhadap Petrus, sebab Yesus adalah Tuhan. Tuhan tahu hari kiamat, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Yesus tahu hari kiamat, tapi Yesus nggak mau mengatakannya, ya. Yesus katakan, itu bukan urusanmu, tetapi kamu pergilah dan wartakanlah kabar baik, Injil keselamatan ke seluruh dunia. Jadi bagi kita nggak penting tahu kapan hari kiamat, tapi Yesus tahu, tapi tidak mau memberitahu. Ya, jangan bilang Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus tahu, walaupun ia tidak mengatakannya, dan ia tidak mau mengatakannya karena tidak perlu bagi manusia mengetahui kapan hari kiamatnya. Yesus bersama Bapa sekarang sudah tahu, ya. Yesus tahu sebab Yesus adalah Tuhan. Tapi Yesus gak akan mau memberitahu kepada manusia, ya. Emangnya seperti ahli prediksi, hari ini harga naik atau harga turun, ya, supaya kita bisa pasang atau kita lepas. Ya, kalau Tuhan seenaknya lalu memberitahu kepada para trader, besok harga naik, ya, sekarang kita beli, besok kita jual supaya kita untung. Ya, kalau Tuhan tahu kan, Tuhan bisa mencari untung kan, memberitahu pada manusia, ya. Hei, kamu besok harga turun, ya, sekarang jual, ya, jual saham hari ini, jual semuanya karena besok harga akan turun, ya. Ya, kalau tahu kita harga naik atau harga turun, ya pasti senang, ya. Ya, itulah yang dibutuhkan oleh para trader trading mengenai saham dan sejenisnya, itu kan harga naik atau harga turun, ya, kapan terjadinya. Yesus tahu, tapi nggak mungkin Yesus mau diperalat oleh manusia atau untuk mencari keuntungan. Nggak ada. Demikian juga hari kiamat, Yesus mengatakan, kamu tidak perlu tahu kapan waktunya, tapi kamu pergilah ke seluruh penjuru dunia dan wartakanlah kabar bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.